Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Selamat datang di video pembelajaran interaktif yang membahas tentang telaah produk integrasi platform digital. Nah, topik ini merupakan bagian integral dari mata kuliah multimedia dan e-learning pembelajaran fisika. Saya Mempermana, peserta PKDP Angkatan 4 UIN Alauddin Makassar tahun 2025 akan membantu Anda untuk membahas lebih jauh tentang topik ini. Nah, baik, seperti yang telah dibahas sebelumnya di RPS kontrak perkuliahan, itu kan kita telah membahas beberapa sub CPMK. Nah, untuk pertemuan 7 ini kebetulan sub CPMK atau kemampuan akhir yang direncanakan itu adalah adik-adik akan diajak untuk menelaah produk hasil integrasi platform simulasi. Nah, sebelumnya kan kita telah mempelajari tentang PET, tentang Car.co, dan tentang Live Worksheet. Nah, untuk bagian ketujuh ini kita akan membahas salah satu produk hasil penelitian dan pengembangan dari dosen ya, yang mengintegrasikan ketiga produk ini ya, yang kemudian diberi nama Piscoraptor 3C. Nah, kenapa diberi nama seperti itu? Nanti kita akan cek. Baik, sebelum melangkah lebih jauh untuk membahas tentang topik ini, maka jangan lupa untuk melakukan presensi lewat Lentera ya, melalui Lentera. Kemudian pastikan juga bahwa perangkat dan koneksi Anda stabil, karena ini kita kebetulan melaksanakan pembelajaran secara online. Dan kemudian yang terakhir adalah pokoknya Anda harus siap untuk menyimak dan mencatat beberapa hal penting untuk kemudian bisa menjadi pembelajaran buat kalian semua. Baik, sebelum melangkah lebih jauh untuk mengeksplorasi produk hasil penelitian yang kita maksud, ada baiknya kita pahami dulu apa sih konsep integrasi media. Nah, secara umum, khususnya di fisika ya, biasanya ada 3 komponen penting untuk mendukung integrasi media pembelajaran, khususnya secara virtual itu ya. Nah, yang pertama itu adalah seperti apa konten visualnya, kemudian biasanya didukung oleh simulasi interaktif, dan jangan lupa bahwa kita juga perlu melakukan yang namanya assessment, atau bisa digunakan juga sebagai latihan berbasis web. Nah, jadi secara konsep bahwa integrasi media itu menggabungkan simulasi interaktif, konten visual, dan latihan berbasis web menjadi satu ekosistem pembelajaran yang menyatu atau sinergi. Oke, baik, setelah memahami konsep integrasi itu sendiri, maka kita bisa masuk ke khusus kepada produknya ya. Nah, untuk menghargai produk yang kita telah ini, ada baiknya saya perkenalkan secara umum dulu apa sih informasi penting tentang produk ini. Yang pertama itu adalah penamaan ya. Jadi produk ini diberi nama Piscoraptor 3C oleh tim pengembangnya, yang mana PIS itu berarti fisika ya. Ini adalah gabungan ya atau akronim dari 4 komponen kunci, yaitu fisika dasar, pendekatan konstruktivisme, authentic assessment, dan learning trajectory. Sedangkan 3C-nya itu berarti comprehension, kompetensi, dan karakter, yang merupakan tujuan dari pengembangan produk ini. Jadi untuk menghargai produk yang akan kita telaah, ada baiknya saya juga perkenalkan tim-tim pengembang dari produk ini. Yang pertama itu adalah Bapak Imam Permana atau saya sendiri sebagai inisiator, kemudian Prof. Miskat Malik Ibrahim sebagai pakar kurikulum, Dr. Syamsud Duha sebagai ahli populasi, Dr. Ulfiani sebagai desain instruksional, kemudian Ibu Fitriani Kade sebagai pengembang konten fisikanya. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke demonstrasi produknya ya. Jadi setelah adik-adik membuka link yang setelah saya bagikan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini adalah tampilan pembuka dari produk tersebut. Nah, jadi tadi kan sudah jelaskan tentang penamaannya, ucapan selamat datang, kemudian menu-menunya ya. Jadi di sini dikembangkan ada beberapa materi ya. Ada 5 materi totalnya ya, terkait dengan getaran dan gelombang. Nah, kemudian ada juga bagian prakata yang kemudian diberikan penamaan teras Piscoraptor. Nah, jadi bagian inilah yang dibuat dengan media atau platform yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu Car.co. Jadi Car.co di sini berfungsi untuk menyajikan menu-menu ini. Nah, anggaplah kita misalnya mencoba salah satu konten ya yang memuat simulasi PET. Kalau tidak salah ya, pemuat simulasi PET itu adalah di
materi kedua tentang gerak harmonik sederhana. Jadi kita langsung buka di tab baru ya. Nah, seperti ini tampilan ketika kita telah mengklik atau membuka bagian dari gerak harmonik sederhana atau gerak harmonik pada ubud pegas. Nah, jadi ada beberapa konten atau fitur-fitur yang disajikan dalam bahan ajar ini, yaitu main content, terus ada juga knowledge bridge, reflective root. Oke, baik. Nah, inilah bagian main content dari bahan ajar tadi, dari produk tadi yang ternyata terintegrasi dengan Live Worksheet. Nah, Live Worksheet ini kan telah kita pelajari juga sebelumnya sebagai platform yang bisa menyediakan lembar asesmen ya secara virtual. Ya, jadi di sini asesmen virtualnya saya akan skip saja. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran disajikan, ada ignition phase, kegiatan pembuka. Nah, oke, baik, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa Live Worksheet ini juga bisa kita hubungkan dengan link video ya atau YouTube. Nah, coba kita tes apakah video ini bisa terputar. Di Live Worksheet ini bisa. Halo guys, kembali lagi bersama Bimbel Pabilchan. Pada video kali ini kita akan coba membahas periode dan juga frekuensi. Selanjutnya ada pula bagian yang terhubung dengan simulasi PET ya, yang telah kita pelajari sebelumnya juga, platform simulasi PET ya. Ini juga telah disediakan lembar-lembar hasilnya dari simulasi tersebut. Nah, coba kita klik tautannya. Kita bisa lihat bahwa ini ternyata benar terhubung ke praktikum simulasi PET. Nah, untuk kajian seperti apa menjalankan PET nanti akan ada waktu untuk kalian simulasi langsung, pokoknya mengeksplorasi tentang produk-produk ini. Oke, baik, selain mengintegrasikan ketiga platform digital tadi, bahan ajar ini juga ternyata mencoba untuk mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal di dalamnya. Nah, secara sederhananya analoginya seperti ini. Nah, ketika suatu bahan ajar ternyata ada yang istilahnya fitur utama dan fitur tambahan, maka seperti itu juga analogi dari sebuah makanan, maka ada namanya makanan utama dan makanan tambahan atau makanan penutup. Nah, dari situlah filosofi fitur tambahan ini kemudian dianalogikan dengan makanan-makanan penutup. Nah, makanan-makanan penutup tradisional khas Sulawesi Selatan khususnya. Jadi ada seperti barongko, banang-banang, sikaporo, dan seterusnya, jalangkote. Nah, misalnya kita coba buka salah satu fiturnya, yaitu barongko. Nah, jadi di sini penamaan barongko itu tidak serta-merta diambil begitu saja ya, hanya caplok, tapi memang ada analogi juga yang dibangun, dimana barongko itu sebenarnya berasal dari kata barangku mua udoko, yang berarti barangku sendiri yang dibungkus. Itu menunjukkan keterhubungan antara isi atau apa yang dibungkus dengan pembungkusnya. Nah, analoginya dengan ilmu fisika atau konsep ini adalah bahwa ilmu fisika itu ternyata juga terhubung dengan konsep-konsep di bidang ilmu lain. Anggaplah itu misalnya di teknologi atau di budaya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bahan ajar ini mencoba mengintegrasikan atau menghubungkan beberapa konsep di bidang lain dengan konsep fisika itu sendiri. Nah, misalnya saja keterhubungannya konsep fisika dengan sains Islam. Ya, di sini kebetulan kan yang dipelajari di sini adalah gerak harmonik sederhana, yang dimana salah satu konsep utamanya itu adalah keseimbangan. Nah, di sini dalam surat Ar-Rahman ayat 7-9 itu terdapat ketika kita menganalisis kata demi kata, maka kita akan menemukan beberapa makna ya, yang mungkin ya bisa saja interpretasi beberapa orang akan berbeda.
Namun di produk ini menyebutkan bahwa di sini ada nilai-nilai moderasi yang tergambar dari ayat ini. Nah, saya sendiri pernah mendengar dari narasumber Prof. Amri mengatakan bahwa moderasi itu adalah jalan tengah ya istilahnya, jalan tengah. Jadi misalnya sifat dermawan. Sifat dermawan itu adalah sifat pertengahan antara kikir dengan boros ya. Jadi pertengahan antara kikir dan boros itu adalah disebut dengan dermawan. Ada pula dianalogikan dengan sifat berani. Ternyata berani itu adalah moderasi atau nilai tengah antara penakut dan terlalu ceroboh. Nah, seperti itu juga yang ditunjukkan oleh ayat ini. Coba kita analisis satu persatu. Oke, baik. Jadi di surat Ar-Rahman ayat 7 ini, misalnya kita analisis saja untuk ayat 7 saja ya. Disebutkan bahwa dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan keseimbangan ya. Jadi ada kata-kata seimbang di dalamnya. Apa yang diseimbangkan itu adalah ketinggian. Di situ ada kata-kata ketinggian, meninggikan, kemudian ada meletakkan ya. Jadi di sini tercermin itu tadi sama ya dengan analoginya tentang sikap dermawan dan sikap berani yang tadi. Nah, selain itu ada juga di ayat di ayat terakhir di ayat 9 itu disebutkan bahwa dan tegakkanlah keseimbangan itu ya kan. Tegakkan keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Nah, di sini juga terdapat dua kata yang berbeda, namun kita diminta untuk mengambil jalan tengahnya, yaitu tatgawa yang berarti kamu melampaui batas, kemudian ada juga kata taksiru atau kamu mengurangi. Jadi kita memang diperintahkan ya atau dianjurkan untuk mengambil jalan tengah atau mengambil jalan tengah yang tentunya relevan dengan nilai-nilai moderasi. Nah, selain itu kalau kita telah lebih lanjut di bagian secara matematis atau secara kuantitatif, ini sebenarnya bisa juga kita mengambil kalau kita perhatikan di ayatnya ada beberapa kata yang menunjukkan atau yang menyebutkan kata-kata seimbang, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, secara kuantitatif 4 itu ketika dibagi rata atau dibagi 2 itu tentu nilainya 2. Nah, 2 dan 2 ini kan seimbang juga. Nah, terus kalau ada yang bertanya kira-kira kenapa hanya mengambil potongan ayat ini? Nah, ketika kita melihat ayat sebelumnya di ayat 6 dan ayat ataupun ayat setelahnya jadi ayat 10 itu tidak ada satupun narasi yang menyebutkan kata-kata keseimbangan. Nah, oke, satu poin utama yang bisa kita petik dari potongan ayat ini adalah bahwa Allah menunjukkan keseimbangan di dalam perintahnya untuk berlaku seimbang ya. Jadi biasanya kan kalau kita terkadang menyuruh orang untuk kebaikan tapi kita sendiri belum baik ya. Nah, kalau di sini Allah yang Maha Sempurna menunjukkan keseimbangan di dalam perintahnya untuk berlaku seimbang.
Oke, setelah melihat demonstrasi yang saya paparkan tadi, kemudian setelah menonton juga bagaimana aktivitas simulasi ketika produk ini dilaksanakan secara online, maka selanjutnya kita akan melanjutkan ke tahap analisis. Nah, di sini sebenarnya tahap inti dari pembelajaran kita hari ini bahwa Anda akan melakukan analisis mandiri terhadap produk yang tadi, ya, secara berkelompok. Nah, di sini saya bagikan lembar kerja, silahkan Anda lengkapi nama kelompoknya, ketua, siapa anggotanya, kemudian ada petunjuk umum, dan silahkan mengikuti langkah kerja ya yang ada pada LKM untuk kemudian menganalisis beberapa kriteria ya, tepatnya ada 4 kriteria, yaitu isi dan kelengkapan materi, interaktivitas, desain visual, dan relevansinya. Nah, silakan Anda berikan komentar, termasuk memberikan kelebihan dan kekurangannya. Nah, terus kalau misalnya tadi masih ada yang bingung bagaimana cara mengoperasikan bahan ajar atau produk digital tadi, di sini saya memberikan atau melengkapi ya panduan penggunaan bahan ajar ya. Nah, silahkan Anda mengeksplor. Silakan Anda mengeksplor secara mandiri, kemudian memberikan komentar-komentar sebagai bagian dari telaah produk ya. Oke, baik, selamat beraktivitas dan selamat bekerja. Jika telah selesai melakukan telaah produk, selanjutnya silahkan Anda melakukan pengumpulan melalui Lentera atau LMS kita dengan membuka mata kuliah Multimedia dan E-Learning. Seperti biasa Anda telah paham ya, seperti pengumpulan tugas sebelumnya, dan silahkan buka bagian 7 telaah produk hasil integrasi. Nah, Anda klik tugas 7 ini. Nah, di situ Anda akan melihat kapan batas waktunya. Jadi saya memberikan batas waktu sampai seminggu ke depan ya. Silahkan Anda menelaah secara mandiri di rumah ya. Berhubung ini karena kita online, jadi kita memiliki keterbatasan. Jadi silahkan lanjutkan di rumah ya. Oke, baik, seperti itu mungkin untuk pembelajaran kita hari ini. Akhirnya kita telah sampai juga di penghujung pertemuan kita. Mudah-mudahan dengan melakukan telaah produk hasil
hasil integrasi itu dapat menginspirasi Anda untuk mengembangkan atau mungkin memberikan ide tentang produk pembelajaran fisika yang mungkin berguna sesuai dengan konteks kita masing-masing. Baik, akhir kata, semoga sukses, semoga tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.